kedua tanganmu di depan Tuhan. Apa yang kau rindukan siang hari ini, Dia nyatakan dalam kehidupan. Engkau yang sedang bergumul dengan segala penyakit, engkau yang sedang bergumul dengan segala persoalan bisnismu, ekonomimu, engkau yang sedang bergumul dengan masalah keluargamu, yakinkan ada mujizat Tuhan. Yakinkan ada jalan keluar, ada jawaban yang pasti buat kita semua. Bapa di surga, kami bangga, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan Bapa yang sangat-sangat peduli dengan kami, Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang menerima kami apa adanya. Bapa berfirman buat kami siap mendengarkan hati-Mu, kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami, orang-orang yang percaya dan mengasihi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap terima berkat Tuhan katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat siang. Dua orang. Selamat siang. Shalom. Apa kabarnya? Yesus luar biasa. Yes. Bila kanan diri, saya senang kamu ada di sini. Iya, tapi senangnya serius ya. Iya, siang hari ini kita mau belajar satu tema dengan tema hidup dalam kasih dan janji Tuhan. Yuk, sama-sama kita baca 2, 3. Hidup dalam kasih dan janji Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira sama atau beda kasih Tuhan dan janji Tuhan? Sama atau beda kasih Tuhan dan janji Tuhan? Yang bilang sama, jangan setengah tiang kematian. Sama. Yang bilang beda, yang bingung, Tuhan ampuni mereka. Ditanya loading terus ya. Kenapa loading? Kurang kuotanya. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Janji Tuhan itu bersyarat. Kasih Tuhan itu dasar kehidupan manusia. Manusia nggak mungkin hidup tanpa kasih Tuhan. Contoh, kita bisa menikmati matahari, itu bukti kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu adalah dasar kehidupan manusia. Orang percaya atau tidak percaya, orang berdosa atau tidak berdosa, orang benar atau orang yang tidak benar. Karena kasih Tuhan tidak bersyarat. Siapa aja bisa menikmati, siapa aja bisa menerimanya. Tapi janji Tuhan itu bersyarat. Jelas kira-kira perbedaannya? Tidak semua orang, tidak semua manusia, dan juga tidak semua anak Tuhan bisa menikmati janji Tuhan. Di sini saya percaya semua pasti punya ATM di bank, betul? Ya, sebagian besar saya lihat kayaknya wajah-wajahnya punya ATM di bank, tapi nggak waktu kalau takut saya minta. Satu waktu saya mulai nabung, antriannya panjang. Saya nggak perlu sebut namanya bank apa. Tapi tiba-tiba ada seorang encek-encek pakai celana pendek, kaos oblong, sendal jepit, jalannya begini-begini. Dia nyelonong aja sampai ke depan, sementara saya ngantri, putarnya panjang.
Waktu saya lihat di sana, oh my goodness, ada tulisan prioritas. Dulu prioritas itu setengah M, gopek yao. Sekarang prioritas naik di upgrade 1 M. Tidak semua orang bisa punya prioritas karena ada syaratnya. Tidak semua orang datang ke bank itu langsung nodong aja ke depan. Orang punya prioritas, ketika dia mau masuk ke bank itu pintu dibukain, disambut, om, tante udah lama kemana aja nggak datang. Tapi yang nggak punya prioritas datang bolak-balik di depan pintu bank itu dicurigai. Jangan-jangan kasih Tuhan itu gratis, free of charge. Siapa aja boleh menikmati, siapa aja boleh mengalami tanpa syarat. Karena kasih Tuhan dasarnya hidup manusia. Manusia nggak mungkin bisa menikmati hidup tanpa kasih Tuhan. Seperti kita begini berbagi. Yuk semua juga. Ya 2, 3. Bayarlah. Gratis. Kalau disuruh bayar, siapa yang mampu? Pengusaha hebat pun gak akan mampu. Lihat zaman pandemi, oksigen itu begitu mahalnya dan langka. Bahkan orang berani bayar mahal oksigen itu kalau ada. Masalahnya pandemi itu tidak ada barangnya. Kita menikmati matahari gratis, menikmati hujan semua gratis. Itulah kasih Tuhan. Tapi janji Tuhan itu tidak gratis, ada syaratnya. Artinya tidak semua manusia dan tidak semua orang percaya anak Tuhan mengalami janji Tuhan. Mari kita punya iman, semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang pasti mengalami janji Tuhan. Tepuk tangan buat kita. Ya, klik ayatnya. Kebaca ayatnya? Iya, kebaca ya. Kalau nggak kebaca main teropong. Kalau keseru saya nggak susah memang. Udah mulai nempel itu hurufnya. Makasih kemari saudara. Ya, Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Hancurnya manusia. Puncaknya dosa ini di sini nih kejadiannya. Puncaknya murka Tuhan ini di sini. Ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kejenuhannya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ada yang benar? Ada yang baik? Nggak ada. Semua menghasilkan kejahatan semata. Maka menyesallah Tuhan. Orang Medan bilang bukan menyesal, menyesal. Di sini ada orang Medan? Nggak ada. Orang Jawa? Nggak ada. Orang Sawah? Orang Manado. Bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan, menyakitkan hati Tuhan. Maka berfirman Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah menciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bapak Ibu dengar dengan baik. Kalau kita manusia menyesal itu wajar. Setuju? Di sini siapa yang pernah menyesal? Semua. Betul ya? Apalagi suami istri kalau berantem, nyesal minta ampun. Kalau gua tahu menikah baru begini, amit gua menikah baru. Masalahnya waktu itu gua menikah baru, mata gua masih katarak, belum dioperasi jadi gak jelas. Ini tawarin dia pengalaman ya. Diam-diam itu pelaku utamanya. Begitu Pak. Kita beli sepatu, pernah nyesel nggak? Lihat, bagus, dipakai ulak-alik, keren banget nih. Nyampe rumah, kok nggak enak ya? Karena kita manusia. Apalagi sepatunya harganya mehong, tau mehong nggak? Mahal. Karena kita manusia terbatas, tapi Alkitab mengatakan siang hari ini
Yang menyesal bukan manusia. Siapa yang menyesal? Tuhan. Berapa kali? 2 kali. Kok bingung? Tuh, maka menyesallah Tuhan. Merah jelas. Betul? Yang di bawah lihat tuh. Maka sebab aku menyesal bahwa telah menjadikan mereka. Kenapa Bapak Ibu Tuhan menyesal? Karena Tuhan melihat, Tuhan menemukan, Tuhan mendapatkan manusia zaman Nuh tidak ada yang benar. Makanya Tuhan berkata, lebih baik mereka semua musnah, semua binasa, hidup percuma. Katakan percuma. Kenapa? Perbuatannya nggak ada yang benar. Perbuatan jahat semua, membuat hati Tuhan sakit. Yang Tuhan musnahkan bukan hanya manusia, tapi termasuk apa? Binatang melata. Termasuk apa? Burung-burung di udara. Kalau waktu itu Tuhan juga musnahkan babi. Tahu babi? Maka kita nggak pernah menikmati yang namanya sauju. Babi hong, babi kecap, babi cincang, nggak ada. Bapak, babi panggang, nggak ada Bapak. Tapi Tuhan masih sisakan karena Tuhan tahu kita suka itu. Betul Bapak Ibu? Tai babi itu baunya minta ampun. Ada yang pernah ternak babi di sini? Saya pernah ternak babi di Bangka. Jadi waktu saya sekolah di Bangka, saya punya tante bilang gini, jangan makan sebelum bikin beres ke babi. Ya Tuhan Yesus punya bola. Jadi harus itu bersihkan tai babi, gotong-gotong tai babi. Untuk apa? Diolah. Jadi pupuk buat sayuran. Karena kita di kampung semuanya tumbuh sendiri. Jadi itu yang kita makan sayur-sayur sungguh-sungguh. Dari mana? Dari tai babi. Dari kita, untuk kita, oleh kita. Rasanya udah sah. Amboy. Tapi heran, sungguh heran Bapak Ibu. Ya, tainya bau minta pun, tapi dagingnya nikmat minta. Kalau orang Jakarta bilang haujul sejimpit. Tahu artinya haujul sejimpit? Enak gila. Saya bolak-balik kota ke China, ke beberapa kota, puterin. Ya, Cina itu daratan paling terbesar di dunia. Jadi kalau kita mau muter aja kuat dari ujung-ujung, silakan. Ya, saya bersyukur anugerah Tuhan lebih dari belasan kota saya coba di sana. Teman saya begini, Pastor, jangan ngomong haujul sejimpit. Kenapa? Dia nggak ngerti apa artinya. Haujul artinya enak, sejimpit artinya gila. Lain sama Xi Jinping, itu presiden mereka. Dia bilang nggak pulang loh. Jangan salah sebut sekarang. Bapak Ibu, Tuhan itu baik sama kita. Siapa yang yakin Tuhan baik sama dirinya? Kamu tangan buat Tuhan. Segera lihat, hati Tuhan begitu sedih dan hancur karena melihat manusia gak ada yang benar. Mungkin kalau waktu itu GSDA kasih apa? Oh, kema kasih. Saya pikir kasih kema kasih. Kema itu apa artinya? Rumah camping. Berarti kita sering camping di sini ya. Kalau waktu itu ada GSDA kema kasih, pasti benar sih. Amin. Masih ada penghiburan buat Tuhan. Masalahnya waktu itu GSDA kema kasih belum ada. Makanya Tuhan gak menemukan manusia yang benar di mata Tuhan. Semuanya dimusnahkan, semuanya dihancurkan. Tapi kita lihat ayat berikutnya. Nah, ini hal yang berbeda Bapak Ibu. Kejadian ayat 8. Semua baca 2-3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Pertanyaannya,
Apakah Tuhan pilih kasih? Enggak. Kalau gitu kenapa? Yang lain mati binasa, yang lain hancur. Kita mengatakan Nuh dan istrinya dan 3 anaknya dan 3 mantunya. Kalau sekolah minggu pasti tahu lagunya. Terus sekolah minggu, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Kelas hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nah, yang nyanyi pas sekolah minggu, yang nggak nyanyi pas sekolah bapak sekolah minggu. Semua begini aja. Kayaknya Anda bahagia sekali ya. Diberkati ya. Siang-siang begini kalau khotbah nggak sedikit agak lucu, bisa banyak yang berdoa buat saya. Ya begini. Ya kan? Kalau saya khotbah dan begitu saya samperin. Apalagi ini nggak pakai mic kan, nggak pakai kabel bos saya. Pakai kabel, wireless kan. Saya samperin, Tuhan bicara sama saya. Enak aja kok khotbah lumrah. Gitu lah aman. Saya nggak lihat tapi Tuhan lihat kok. Dia ada tiang nih. Ya, kita kembali kepada firman. Kalau nggak nanti kita ngelawak saudara. Oh, mulai repot. Itu firman. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Ya, itu kebenaran. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Baik yang muda, yang tua, yang kaya, yang miskin, semua sama, tidak ada perbedaan. Kenapa Nuh bisa berbeda, mendapat anugerah khusus, mendapat prioritas? Kita lihat ayat berikutnya. Nah, ini kita mau belajar, saudara. Ya, Kejadian 6:9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Kok bisa? Hah? Ini sebuah hal yang impossible, tapi maybe. Sebuah hal yang mustahil, tapi mungkin. Halo? Nuh seorang yang benar dan tidak bercela di zamannya. Ini nggak mungkin. Bapak Ibu tahu, hidup di zaman sekarang aja banyak pengusaha ngeluh sama saya bilang begini, Pastor Bambang, kalau kita nggak pakai duit, sokok-sokok kayak belicin, nggak tembus proyek kita. Halo? Jas meja nggak boleh lewat bawah meja. Transfer ketahuan, dikirim ke rumah. Bapak Ibu, kira-kira kondisi zaman Nuh dengan zaman sekarang mana lebih parah kondisinya? Ya, zaman Nuh nih dengan sekarang kira-kira mana lebih hancur? Yang bilang zaman sekarang, yang bilang zaman Nuh, yang angkat tangan zaman siapa nih? Zaman Edan. Saya udah tahu tuh, pasti udah ngomong gitu. Ibrahim mengatakan kondisi manusia akhir zaman akan kembali seperti zaman. Berarti zaman sekarang belum seperti zaman Nuh adalah zaman di mana murka Tuhan itu begitu muncaknya, sehingga semuanya musnah, semuanya lenyap, semuanya hancur, semuanya binasa. Kenapa? Tuhan tidak menemukan ada yang benar di mata Tuhan. Semua menghasilkan sebuah kejahatan semata. Tapi Tuhan menemukan Nuh, istrinya, 3 orang anaknya dan 3 orang mantunya. Makanya 8 orang itulah yang selamat. Karena Nuh
hidup benar tidak bercela. Oh bisa, karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Katakan 2, 3, hidup bergaul dengan Allah. Kita nggak mungkin bisa hidup benar di tengah-tengah dunia yang bengkok, di tengah-tengah dunia yang berontak, di tengah-tengah dunia yang tidak taat kepada firman. Kita nggak mungkin bisa hidup tanpa bercela, tanpa kita bergaul dengan Tuhan. Amin. Mau hidup benar dipaksakan benar, nggak bisa benar. Nggak bercela nggak bisa. Hanya kita bisa hidup bergaul dengan Allah, itu membuat kita bisa hidup benar dan tidak bercela. Kalau kita hidup bergaul dengan Allah, nggak perlu ngeden. Tahu ngeden? Tanya orang kiri, tahu ngeden nggak? Nggak bisa. Mau dipaksakan gimana hidup benar, hidup gak bercela, gak bisa. Hanya kita bisa bergaul, nempel dengan Tuhan, kita bisa hidup benar dan tidak bercela. Contoh, ya, ini besi berani. Ya, ini besi, bukan besi berani, ini besi. Ya, tapi contoh, ini namanya besi berani. Ya, ini contoh, ini besi. Jangan ada yang bagus ya. Contoh, tahu contoh? Ya, perumpamaan. Ini besi berani, ini besi. Bagaimana caranya supaya besi ini statusnya bisa berubah menjadi besi berani? Ditempel. Betul? Seberapa lama besi ini ditempelkan ke besi berani, maka besi ini akan berubah statusnya menjadi besi berani. Apa artinya besi berani? Besi berani artinya besi yang berani menarik besi ditarik ke diri dia. Makanya namanya besi berani, bukan besi penakut. Ada besi takut. Dia besi berani, kenapa? Ketika dia berjumpa dengan besi, dia berusaha untuk menyedot dan menarik, menempel dengan diri dia. Nah, besi ini akan berubah statusnya menjadi besi berani seberapa lama dia nempel dengan besi berani. Kalau ibu tahu, kita gak mungkin bisa hidup benar, hidup gak bercela dengan kekuatan kita. Hanya kita menempel, bergaul karib, bergaul intim dengan Tuhan, itulah kekuatan kita. Amin. Nah, kita mau belajar siang hari ini hanya 2 cara. Banyak caranya. Nanti tanya Pak Gembala dan Ibu Gembala cara yang lainnya. Ya, siang ini saya sampaikan hanya 2 poin cara kita bergaul dengan Tuhan. Boleh diklik. Nah, cara yang pertama adalah lewat merenungkan firman Tuhan. Katakan 2, 3. Firman Tuhan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku tinggalkan. Bagaimana lakukan? Bacanya enggak. Coba kanan kiri bilang, jangan pura-pura nggak ngerti deh. Baca firman enggak? Baca apa? Apa kalau tanya Pak Gembala? Baca nggak? Baca. Kenapa lagi on fire? Baca firman. Kalau lagi on enggak baca. Salah satu cara bagaimana kita bergaul intim, bergaul erat, bergaul karib dengan Tuhan lewat merenungkan firman Tuhan. 4M. M pertama adalah membaca atau menerima firman. M kedua mulai merenungkan. M ketiga melakukan. M keempat membagikan. Ada kesaksian. Lihat anak muda kalau lagi pacaran, lagunya, wih, lagi falling in love, mau makan, ingat kamu. Betul ya Pak Ibu ya? Mau tidur, ingat kamu. Lagi mandi, ingat kamu. Lihat kerbau. Kalau kita
cinta Tuhan, kenapa kita nggak suka baca firman? Kenapa kita nggak suka renungkan firman? Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Bisa bilang amin? Ya. Jadi kalau firman itu mengendalikan hati kita, firman itu menguasai pikiran kita, firman itu mengendalikan seluruh aspek kita, maka firman itu akan menuntun memimpin langkah hidup kita. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab Tuhan dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Kita gak mungkin bisa hidup benar, hidup tanpa bercelah di tengah-tengah dunia yang sedang menuju kepada kebinasan, yang sedang menuju kepada kehancuran, tanpa kita bergaul dengan Tuhan. Yang pertama, yuk kita mau bertekun dalam firman, renungkan firman, baca firman. Saya, Pak Alek, siapa lagi yang pendeta, kami bisa bertahan hidup di tengah-tengah badai ini bukan karena kami punya jabatan sakti, PDT. Ada lebih satu lagi, bukan PDT, PPD. Ada yang tahu PPD? Anak muda nggak tahu. Tahu PPD? Bedah beri. Tuh, phone ini masih connect. Ya kan? Kenapa nggak ada lagi sekarang? Wah, kalau dia masih ada, saya pikir ini dunia kiamat. Kenapa? Kenapa hitam dia nggak takut cewek? Sekarang udah nggak ada lagi PPD, diganti dengan Busway. Tahu Busway? Busway Transjakarta. Hanya firman itu yang menolong hidup kita. Amin. Firman itu yang memberikan kita kekuatan. Ketika kita ditawarin, Bapak Ibu tahu nggak, kita bisa jual Yesus seperti Yudas karena kok nggak ngerti? Karena butuh duit, karena kita butuh makan, karena butuh pangkat, jabatan dan sebagainya. Saya punya kawan saudara, dia buka bengkel mobil di Menceng. Tadinya di Damogot Mall. Dia bilang kayaknya kurang cocok di sana, Pak. Dia pindah ke Menceng. Nah, waktu dia pindah, wah, dia punya bengkel mobilnya itu ramai. Ada cuci mobil, ada cat mobil, bengkel mobil, pokoknya ramai. Ada seorang bapak manajer namanya Yohanes. Siapa namanya? Yohanes. Kira-kira Yohanes anak Tuhan atau anak setan? Ya, namanya Yohanes. Tapi kalau namanya Yudas sekali kita masih bertanya, saudara. Namanya Yohanes. Dia datang ke teman saya, dia bilang begini. Waktu dia mau bayar bon itu, dia bilang, Pak, biasa ya, seperti biasa. Teman saya bilang, Pak, maaf, seperti biasa, seperti apa? Ya, itu jumlahnya di up ke atas. Bisa kata 1 juta, ya bikinlah 1,5 juta. Teman saya bilang, maaf Pak, saya nggak berani. Bapak pura-pura. Saya punya bos di atas. Teman saya nunjuk bos di atas, dia pikir ada loteng lagi 2. Maksud teman saya, bos di atas itu, bosnya itu Tuhan, dia pengelola. Panggil bosmu, suruh turun ketemu saya. Bos saya Tuhan, maksudnya Pak. Orang kalau udah cinta uang tuh udah gak ngerti apa-apa, sudah gila deh. Akhirnya nego-nego, teman saya bilang gak bisa Pak. Ya sudah, kata Yohanes, kalau memang gak bisa, mulai besok semua mobil-mobil pabrik perusahaan akan tertarik. Teman saya bilang begini, kalau memang itu menurut Bapak adalah baik, silakan. Nggak gampang loh Bapak Ibu. Mendengar kesaksian ini gampang, betul Bapak Ibu? Tapi teman saya yang alami itu nggak gampang. Kenapa? Mobilnya bukan 1-2, mobilnya puluhan. Perusahaannya besar tuh.
di dekat Tegalan, Kamal. Itu semua besar, saudara. Dibawa ke Tegalan, saudara. Nggak gampang. Tapi teman saya percaya bahwa berkat hidup dia karena Tuhan. Setuju? Amin. Bukan karena manusia. Ya tarik, silakan. Seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Yohanes nggak tahan, balik lagi. Bilang sama saya, Pak, dia bilang, saya minta maaf. Mau kenapa? Ya, saya harus balik kemari. Kenapa? Tuhan tegur saya. Bapak Ibu ya, kalau kita hidup sesuai firman, Tuhan berperang ganti kita. Kenapa mereka sahabat lo? Amin. Apa amin? Tuhan berperang ganti kita. Jadi orang percaya yang percaya karena banyak orang percaya tidak percaya, karena penyakit orang percaya atau tidak percaya. Sudah percaya? Jadilah orang percaya yang dipercaya oleh Tuhan. Ini poin pertama kalau kita mau bergaul sama Tuhan. Izinkan firman kita baca. Terima firman tiap hari. Baca firman. Apa yang kita baca, yang kita terima, kita merenungkan. Indah itu, saudara. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan hilang. Amin. Setelah itu kita mulai praktek. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kalau kita nggak praktek, kita nggak tahu. Kalau mujizat itu nyata. Bapak Ibu, saya mau katakan dengan jujur. Saya bilang sama istri sama anak, sampai lebaran monyet kita nggak mungkin bisa punya mobil. Kenapa? Karena monyet nggak pernah nebak. Kok bingung, saudara? Hari ini libur kawan. Libur apa? Lebaran monyet. Malu lah kita sekarang. Monyet yang lebaran kita yang libur. Kan kita ke monyet sekarang. Saya bilang sama anak, nggak mungkin punya mobil. Kenapa? Memang nggak mungkin punya monyet lebaran sekarang. Ada orang telepon, Pak, saya mau kasih bapak mobil. Bapak mau nggak? Dengan hati yang tegang, maaf, sorry to say. Kenapa bapak mau? Susah nolaknya. Amin. Kalau kita hidup sesuai firman, hidup ini indah, Bapak Ibu. Apa yang gak pernah kau lihat dengan mata, nggak pernah kau dengar dengan telinga, yang gak pernah timbul dalam hati yang Tuhan sediakan. Masalahnya saudara, Bapak Ibu, hari-hari ini hati kita, pikiran kita isinya apa? Firman atau apa? Jangan-jangan hari-hari ini isinya bukan firman, sinetron. Dari tersayang, sampai tersinggung. Makanya dia kalau dengar firman Tuhan, ngambek, berperang. Di sini mah nggak ada ya, betul ya Pak? Nggak ada ya, nggak ada yang aku. Wah, masalah lagi. Nggak beda. Ada tuh cuma begitu. Ya, kalau yang khotbah tamu sih, khotbah bingung juga nggak apa-apa. Kenapa? Suara Tuhan. Kalau gembala nyinggung, salah saudara. Justru kalau gembala itu nggak menyinggung, gembala itu tahu domba-dombanya masalahnya. Amin Bapak Ibu. Iya. Yuk Bapak Ibu, siang hari ini kita mau izinkan firman itu menguasai hati kita, pikiran kita, hidup kita setiap hari. Sehingga apa kita kuat menghadapi tantangan hari-hari. Amin. Kita nggak mungkin bisa. Kenapa saya mulai melihat ada yang lebih? Bilang kanan kiri gua kenal siapa? Jangan bilang begini, Pak. Ini pendetanya kan bilang lagi nggak sopan ngomongnya. Gua tidur di bangunan. Tahu di bangunan? Dibangunin. Saya khotbah di GB belakang sini. Satu ibu di bawah AC tidur, dia begini.
Orang ketawa kaki begini, dia masih menikmati hadirat Tuhan. Kapan ku mirip ombak yang besar. Tapi bersyukur saudara, dia sudah bangun, saya lihat saudara. Poin pertama, bagaimana kita bisa bergaul dengan Tuhan? Lewat baca firman, lewat merenungkan firman, baca firman setiap hari. Anak-anak begini. Ya, bilang begini, sadar. Amin. Jangan digosok-gosok, nanti jin keluar. Kalau masalah dikepok jangan. Kalau diopnam sudah. Hanya firman yang membawa kita dekat dengan Tuhan. Amin. Poin yang kedua terakhir, lewat apa? Doa. Pertanyaan simpel. Kita lebih dekat sama Tuhan ketika banyak masalah atau nggak ada masalah? Ya, hidup kita lebih dekat sama Tuhan ketika lagi banyak masalah atau nggak ada masalah? Pasti bilang banyak masalah. Lihat Bapak Ibu, ketika banyak masalah, nyanyi itu benar-benar kita resapi. Bapak Tuhan, kenapa utangnya belum lunas? Nyanyi air mata berderai. Tapi kalau utang lunas, nyanyi beda. Bapak sentuh hatiku, seperti wiper mobil. Saya. Tapi kalau beban berat, angkat tanganmu bergetar, air mata berlinang, air ini keluar juga. Makanya saudara, Tuhan kasih banyak masalah. Bila kanan kiri, itu namanya on. Semestinya Bapak Ibu, kita ada masalah, tidak ada masalah, kita tetap dekat sama Tuhan itu. Amin. Itu yang benar. Sekarang kita nggak ada masalah, nggak ada utang, semuanya everything okay. Ketika kita menyanyi dengan segala hati kita, memberikan terbaik buat Tuhan. Kenapa? Tuhan baik. Jangan sampai ketika kita banyak masalah kita baru serius dari Tuhan. Doa bukan kita lapor sama Tuhan. Tuhan, besok Senin jatuh tempo, kredit mobil, motor, rumah udah nunggak Tuhan 2 bulan. Tuhan tanya, siapa yang suruh nunggak? Enggak ada sih Tuhan. Cuma gue punya iman. Setelah sendiri pusing sendiri. Itu juga harus bijak dalam pengelolaan kita. Setuju Bapak Ibu? Iya. Jangan beriman, nggak taunya kabur. Keklang, panci keklang, dicekek kemana sih kok? Nggak tahu kemana. Di gereja haleluya, di gereja haleluya. Saya yang teman makan babi panggang di dekat kantor. Nanti aja, tenang aja. Ya, saudara punya kemarin tuh sama ibu tuh baik banget saudara. Habis pulang dari pelayanan keluar kota, dijemput di bandara. Pak, lagi di mana? Saya waktu lagi di Pontianak dan Palembang, saya lupa. Jam berapa landing? Jam sekian. Iya, saya jemputin Pak. Wih, gila. Saya bilang memang dia tahu yang gue mau. Dijemput masa kamu mau saya susah orangnya. Udah landing, belum pertanyaan lo gue demen tuh. Mana nih Pak? Makan di mana? Kan daerah sini saya nggak tahu ya Pak, enak. Kalau daerah sini saya tahu. Ada Pak, dadah. Bandara kan dekat kan, jalan pintas, jalan baru. Oh, 3 menit nyampe. Udah selesai kita makan, saya bilang Pak, ini makanannya Bang. Ini langganan saya Pak. Dari dulu, udah berasa tuh, enak. Udah berapa bulan saya tanya teman saya lagi, kita makan di mana tempat yang biasa? Udah nggak ada. Kenapa? Dia nipu orang. Kabur kemana? Ke Amerika. Udah rame. Yang saya nggak tahu dia anak Tuhan atau anak setan.
percaya Tuhan atau nggak percaya atau tidak percaya. Yuk Bapak Ibu, jangan jadikan doa itu buat kita lapor sama Tuhan segala beban hidup kita, kalau kesakitan masalah kita nangis sama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita punya anak sebagai orang tua, setiap ketemu anak kita nangis, kita suka nggak? Setiap ketemu kita, Bapak. Sekalian membangkitkan yang tidur sudah, karena selain dia boleh tidur lagi sudah. Ini teman saya, ya, Pak Ale tahu, kita sudah seminar api. Dia duduk di depan saya, sebelahnya Pak Yosua. Saya bilang, Pak Yosua itu di depan bangunin. Pak Yosua lagi, ya kenapa? Dia lagi mendengar firman. Jangan, nanti kalau ditanya istrinya korbannya apa? Itu dia lagi melihat dengan apa, dengan mata batin. Terbos Yosua. Dengan firman Tuhan dengan mata batin begini. Jadikan doa itu adalah sarana kita pacaran, bermesraan dengan Tuhan. Amin. Ngobrol, kongko. Orang kalau lagi jatuh cinta, ngobrol itu pacaran 5 jam itu serasa kayaknya baru ketemu. Papanya batuk-batuk. Itu aneh, kita mau bilang gak apa-apa, papa biasa. Kalau malam batuknya kambuh kuman. Maksudnya apa sih bapak itu batuk bilang sama anak yang pacaran udah malam, udah 12:30, boleh pulang. Kalau saya jadi bapaknya gak pakai batuk. Gue bilang begini, lu mau pulang gak? Gue langsung ketawa. Kalau mau pulang, minum. Malah saya Tuhan pakai sampai jam 1. Mau jadi apa? Anak Tuhan kalau pacaran mesti tahu waktu. Amin? Iya, jelas lah. Kenapa? Ya itu orang pacaran itu gak tahu waktu. Udah 5-6 jam kayaknya baru semenit ya. Kenapa? Pandang-pandangan, yang pelipaan, kayak orang kremian, gitu kan. Tapi heran, bilang cinta sama Tuhan, kalau berdoa pasti selalu hilang sinyal. Waktu kami jadi gembala di Tangerang, itu putri kami yang besar, yang pertama kali saya kemarin dari Parek, saya kasih tahu. Dia kalau lagi doa, dia suka patroli. Saya nggak pernah ajarin dia. Jadi kalau ada yang berdoa mulai merem-melek, yang mulai tidur, dia pegang kepalanya, tumpang tangan. Itu orang masih kaget banget. Dia pikir Tuhan menjamah dia. Kenapa pendeta Bambang ada di ujung sana lagi dengan gitar menyembah? Kok ada yang tumpang tangan? Dilihatin anak saya. Saya ngajarin dia, nggak boleh begitu, kurang ajar orang tua. Gak apa-apa, habis gak serius doanya. Orang menyembah dia begitu. Nah, kalau diem-diem begitu udah bahaya. Pasti hilang sinyal. Kalau kita bilang cinta sama Tuhan, kita pasti menyembah dengan serius. Amin. Biasa di sini hari apa kalau doa? Hari Rabu. Semua datang? Enggak. Kalau nggak datang kemana lo? Kemana lo? Udah banyak masalah kacau. Jadi gembala, beban berat nih. Utang jatuh tempo. Tuhan tolong. Dari Tuhan tolong sampai Tuhan nonton. Ini kan bahaya sih. Ya. Nah, mana batu-batu. Udah selesai aja lah ya. Batu-batu. Nah, siang hari ini mari Bapak Ibu kita datang sama Tuhan. Jangan terlambat. Amin. Kalau terlambat kita nggak ada aminnya.
Menyesal lama tuh nggak dapat. Nasi sudah berubah menjadi bubur, kita nggak bisa membagi bubur menjadi nasi. Nggak bisa. Selama jadi nasi kita punya hak untuk merubah. Apa tetap nasi atau menjadi bubur. Sebelum terlambat, yuk siang hari ini kita mau hidup di dalam janji Tuhan. Janji Tuhan begitu banyak. Kita akan terus naik bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Amin. Pak Bapak kita sudah mengatakan Tuhan buat semuanya indah pada waktunya. Kata sama Tuhan siang hari, katakan Tuhan, aku mau hidup di dalam janji Tuhan. Aku mau menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa. Caranya gimana? Saya harus bergaul dengan Tuhan. Nuh bisa hidup benar, tidak bercela. Nuh mendapatkan anugerah, semuanya binasa, semuanya hancur. Tapi Nuh, istrinya, anak-anaknya masuk dalam bahtera. Sudah tahu bahtera itu besar sekali. Tuhan suruh buatnya bukan di pantai tapi di bukit. Kalau Bapak Ibu yang pernah ke Israel pasti ngerti bahasa saya. Ya, bukit itu bukan gunung yang tinggi banget, saudara, tapi tetap bukit tinggi. Bayangin saudara, kalau dia naik ke atas, tiba-tiba pakunya ketinggalan, turun nggak? Turun ke bawah, ambil lagi. Udah nyampe di atas, palu ketinggalan, turun lagi saudara. Kenapa setelah Tuhan izinkan Nuh bikin bahtera di bukit? Itu bicara kesempatan. Artinya Tuhan mau orang-orang yang pada zaman itu bertobat, hidup benar. Amin. Kalau sampai siang hari kita masih hidup benar, artinya Tuhan memberikan kesempatan untuk kita berubah dan bertobat. Menyesallah sebelum terlambat. Buatlah perubahan sebelum perubahan memaksa kita berubah. Kalau perubahan memaksa kita berubah, yang ada tinggal menyesal. Saya punya kawan mendadak ditinggal istri. Dia baru kesal. Kemarin dia bilang, Pak, pendeta, aku nyesel. Kenapa aku nyesel? Istri udah gak ada. Kenapa aku nyesel? Karena aku belum puas membuat dia bahagia. Iya Bapak Ibu, selama kita hidup pas, bikin hati Tuhan senang. Amin. Sedangkan Tuhan dengan apa? Hidup bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Lewat apa? Baca firman setiap hari. Katakan amin. Kedua lewat yuk kita berdiri semua. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Hidupmu menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Mari angkat tanganmu, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaranmu. Bukan hanya keyboard dengan lembut, dengan saksofon dengan lembut sekali. Semuanya saya tutup mata. Taruh kedua tanganmu di dada. Dengarkan detak jantung. Kalau sampai siang ini kita masih mendengar jantung kita berdetak, itu artinya Bapa di surga memberikan kesempatan untuk kita berubah dan bertobat. Kalau kita tahu hidup kita gak benar, bikin benar. Kalau kita tahu hidup kita gak beres, bikin beres. Hidup kita salah, bengkok, bikin lurus. Katakan Tuhan, ampuni aku. Ini hidup. Kalau hidupku bercelah di depan Tuhan, aku suka bohong, aku suka jelekin orang, hidupku gak berkenan di depan Tuhan. Siang hari Tuhan, ampuni aku. Aku mau hidup bergaul karib, bergaul erat, intim dengan Bapa di surga. Karena itu kunci aku kuat menghadapi badai tantangan hari-hari Tuhan.
Aku tahu dunia nggak semakin hari semakin baik. Dunia sedang menuju kepada kehancuran. Tapi dengan aku hidup bergaul dengan Tuhan, lewat baca firman, lewat doa, maka hidupku benar di hadapan Tuhan. Maka hidupku gak berjalan di hadapan Tuhan. Aku pasti mengalami janji-janji Tuhan. Kalau sampai saat ini aku belum menikmati janjimu, aku mau menikmati janjimu Tuhan. Kalau engkau orangnya, mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Jangan malu. Di mana kau berdiri, angkat kedua tanganmu. Katakan, Tuhan, ini hidupku kurang lama-lama sih. Biar Tuhan melihat setiap tangan yang terangkat. Oh, lama siapa lama. Tuhan jamah kami, lama setiap kami. Oh, lama. Tuhan, kau melihat setiap tangan terangkat. Jamah kami. Lawatanmu Tuhan mencari siap buat kami. Oh, lama. Biar ada melawan kita, biar ada menjamah kita siang hari. Oh, kata lama. Iya kata lama. Kalau ada siang hari ini yang mau didoakan secara khusus, Bapak Ibu boleh maju ke depan. Saya mau doakan secara khusus buat Bapak Ibu. Kalau ada, di mana kau berdiri, yuk kau boleh ke depan maju. Saya mau berdoa saudara. Kalau ada, mari dengan cepat ke depan maju. Saya mau berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang perempuan sebelah kiri saya. Oh kata lama. Bapak Ibu saya gak maju, angkat kedua tanganmu. Arahkan buat teman-teman di depan. Terima kasih Tuhan. Oh, lama. Izinkan siang hari Tuhan melawan setiap kita. Izinkan Tuhan menjamah kita. Jangan jadi penonton. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nanti Pak Gembala boleh tolong saya bantu mendoakan teman-teman yang lain. Terima kasih Tuhan. Hidupku